jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda amal soleh. Kalau seandainya ada kesempatan, maka paksa diri ini untuk mengamalkan amal soleh tersebut. Karena kita tidak tahu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ya, bahkan 1 detik ke depannya kita tidak tahu. Ya. Maka ketika ada peluang, ada kesempatan, maka lakukan amal soleh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dimudahkan untuk melakukan amal soleh dan ketaatan. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala terima dengan sebaik-baik balasan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita yang kita habiskan dengan belajar, menuntut ilmu dengan ibadah menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki di penghujung kitab Arba'in An-Nawawi dan kita membahas hadis yang ke-40 ya. Jadi tersisa 2 hadis lagi. Jadi totalnya ada 42 hadis. Dan sekarang kita membahas hadis ke-40 tentang hidup di dunia seperti orang yang musafir. Hidup di dunia seperti orang yang musafir. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatik limautik. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang musafir. Jadilah engkau hidup di dunia seperti layaknya orang yang asing atau orang yang musafir. Yang mana pasti dia akan sadar dia adalah orang asing atau orang safar, pasti akan kembali ke kampung halamannya. Ya, sebagaimana kita, maka kampung halaman kita adalah akhirat, ya, bukan dunia. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu di pagi hari. Maksudnya adalah ketika bisa beramal soleh di waktu sore, maka jangan tunggu dan jangan dikerjakan nanti di waktu selanjutnya. Maka manfaatlah waktu sekarang. Karena ketika kita menunda, kita tidak tahu apakah bisa mengamalkan sebuah amal soleh tersebut. Sehingga ini perintahnya jangan menunda-nunda kebaikan, jangan menunda-nunda amal soleh. Kalau seandainya ada kesempatan, maka paksa diri ini untuk mengamalkan amal soleh tersebut.
Karena kita tidak tahu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ya, bahkan 1 detik ke depannya kita tidak tahu, ya. Maka ketika ada peluang, ada kesempatan, maka lakukan amal soleh tersebut. Kemudian, dan jika kamu memasuki waktu pagi hari, ketika kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu di sore hari, ya. Kemudian beliau juga meneruskan, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Karena waktu sehat, waktu yang mudah untuk melakukan amal soleh. Waktu yang tidak mengalami kesulitan ketika mengamalkan amal soleh. Berbeda kalau seandainya sakit, maka terkadang tidak bisa, ya, terkadang malas dan seterusnya. Maka selagi sehat, maka manfaatkanlah dengan baik dengan melakukan amal soleh. Karena ketika sakit tidak sebebas ketika kita sehat, ya. Maka begitu mudah kita melakukan amal soleh ketika dalam masa sehat kita. Dan hidupmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum kematianmu. Maka juga demikian, ketika datang kematian, maka kita tidak bisa beramal soleh lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Ini adalah berarti iparnya Nabi, ya. Karena saudarinya Hafsah itu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini punya anak perempuan namanya Hafsah, menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar, ya, saat itu ketika Nabi wasiatkan hadis ini, beliau masih dalam masa yang muda, ya, masih dalam masa yang muda. Makanya ada di zaman Nabi ini ada 4 pemuda yang terkenal dengan keilmuannya. Yang awalnya namanya sama-sama Abdullah. Jadi ada istilah al-abadilatul arba'ah, 4 Abdullah. Yang mana 4 Abdullah ini masih muda namun terkenal dengan kedalaman ilmunya, ya. Maka di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Ada 4 Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ammar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas. Ini 4 pemuda yang luar biasa. Awalnya Abdullah yang memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. 4 Abdullah. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini, ya, saat Abdullah bin Umar masih muda, masih belia. Dan Nabi SAW memberikan nasihat ini kepada beliau dengan memegang pundaknya, Jadi ini berkaitan dengan memberi nasihat kepada yang masih muda, kepada yang masih halus, dengan sentuhan. Maka sebagai orang tua, kalau kita punya anak, ya, masih kecil, masih muda, ya, atau dia belum balik, maka kalau kita ingin memberi nasihat itu dengan sentuhan. Karena kalau masih kecil itu suka dengan sentuhan dari orang tuanya, dari abahnya, dari mamanya, maka itu lebih dia perhatikan nasihatnya dibandingkan dengan tanpa sentuhan. Entah dengan memegang pundaknya atau memegang tangannya. Nah, ini anak pion masih halus, ya. Ya, apalagi dia perempuan, maka sampaikan nasihat dengan sentuhan. Dan inilah yang Nabi sering lakukan kepada sahabat-sahabat yang masih mulia. Di antaranya adalah tadi Abdullah bin Umar, maka Nabi menyampaikan dengan memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, ya, dengan sentuhan. Nah, kenapa Nabi lakukan demikian? Untuk menarik perhatian dari Abdullah bin Umar, ya. Karena otomatis ketika dengan jarak seperti itu, ya, kemudian kedua tangan Nabi sebagai pemberi nasihat, maka Nabi memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Maka ini tentu nasihat yang begitu dalam, ya, untuk disampaikan kepada seorang sahabat yang masih muda, ya. Dengan sentuhan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan cara untuk menarik perhatian seseorang yang beliau nasihati. Nah, jadi ini caranya, apalagi kita masih punya anak masih kecil, masih halus, ya, masih muda, maka sentuhan itu sangat penting. Sentuhan sangat penting, ya. Bukan cuma kepada yang muda sebenarnya, kepada istri pun juga demikian. Sentuhan itu begitu penting ketika kita memberi nasihat, ya. Apalagi perempuan, ya. Kita memberi nasihat serius agar dia juga mendengarkan serius, maka dengan sentuhan. Maka di antara cara Nabi SAW, ya,
agar menarik perhatian orang yang beliau nasihati, maka tadi bisa dengan menyentuh pundak. Juga di antara cara Nabi untuk menarik perhatian orang yang beliau nasihati bisa dengan melontarkan pertanyaan lebih dulu. Nah, jadi dengan cara apa? Bertanya. Dan ini Nabi banyak menyebutkan ya dalam hadisnya berkaitan dengan agar orang ini fokus, yang dinasihati ini fokus, maka Nabi SAW melontarkan pertanyaan lebih dulu. Seperti yang Nabi pernah lakukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram. Maka Nabi melontarkan pertanyaan dulu agar lebih fokus. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba?" Maka otomatis sahabat ini menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baru Nabi sebutkan, Nabi jelaskan. Jadi dengan cara apa? Menarik perhatian dengan cara melontarkan pertanyaan. Ini juga bisa kita lakukan kepada anak-anak kita, ya, kepada misalnya murid pian, santri pian. Maka dengan metode tanya jawab, ya, dengan tanya jawab, otomatis mereka akan semangat ketika dimulai dengan pertanyaan. Kemudian Nabi juga dalam rangka menarik perhatian orang yang dinasihati dengan cara menyebutkan bilangan tertentu. Menyebutkan bilangan tertentu. Misalnya Nabi SAW pernah bersabda di hadapan para sahabatnya dengan menyebutkan bilangan tertentu. Kata Nabi, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasulullah SAW, jauhilah 7 yang membinasakan. Jauhilah apa? 7 yang membinasakan. Maka Nabi menyebutkan melakukan kesyirikan kepada Allah, sihir, kemudian membunuh jiwa yang dia diharamkan kecuali dengan hak, ya, memakan harta riba, memakan harta anak yatim. Jadi cara untuk menarik perhatiannya adalah dengan menyebutkan bilangan tertentu. Sama kayak Nabi SAW menyebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebutkan dengan bilangan tertentu, ya. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan tentang hak muslim kepada muslim yang lainnya. Nabi menyebutkan ada 6. Jadi membuka nasihat dengan menyebutkan bilangan tertentu. Misalnya pian punya murid, punya santri, atau punya anak, ya. Maka cara ini bisa pian lakukan untuk menarik perhatian. Nak, ada 5 rukun dari rukun Islam. Nah, langsung pian sebutkan 5. Tahukah ikam? Maka anak otomatis dia akan berpikir, ya, apa 5 itu. Jadi dengan menyebutkan bilangan tertentu. Ini cara kita menarik perhatian orang yang kita beri nasihat. Tadi yang pertama dengan sentuhan kah, ya. Nabi menyentuh pundak sahabat yang muda ini, atau dengan melontarkan pertanyaan lebih dulu, atau dengan menyebutkan bilangan tertentu. Terkadang juga Nabi menarik perhatian para sahabat agar mereka fokus mendengarkan nasihat Nabi adalah dengan memberikan muqaddimah, sebagai menarik perhatian, ya. Seperti ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal lagi, ya. Apa muqaddimah yang Nabi sebutkan kepada beliau sehingga sahabat Mu'adz ini merasa sangat diperhatikan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada sahabat ini, sesungguhnya aku mencintaimu. Inni uhibbuka. Jadi Nabi dalam rangka menarik perhatian sahabat ini, Nabi menyebutkan muqaddimah yang ketika didengar ini subhanallah, ya. Sahabat ini merasa diperhatikan dan disayangi oleh Nabi SAW dengan mengatakan, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintai kamu. Ini kita misalnya bini melakukan kesalahan. Maka perhatikan muqaddimah seperti ini, jangan langsung gerasak gerusuk kada. Maka ding ulun sayang pian. Nah, baru pian kasih nasihati, ya. Itu menunjukkan bahwasanya nasihat itu disampaikan untuk dalam rangka kita sayang kepada bini. Bukan dalam rangka kayak menggurui, bukan dalam rangka untuk memberikan hukuman kada. Tetapi dalam rangka apa? Kita ingin meluruskan ini karena kita sayang dan cinta kepada istri kita, jangan sampai dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang.
Maka sampaikan muqaddimah yang menarik. Maka Nabi juga pernah menyampaikan muqaddimah yang menarik hati tentunya dengan mengatakan kepada salah seorang sahabat, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintai kamu. Dan ini juga demikian ya. Kita terkadang menyebutkan muqaddimah kepada santri kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Saya ini menyampaikan nasihat ini karena saya perhatian kepada kalian, saya sayang kepada kalian. Jangan sampai kalian, wahai santri, melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang. Jadi kita sebutkan muqaddimah yang menarik hati mereka. Di antaranya adalah dengan mengatakan, sungguh saya mencintai kamu. Maka ini yang bisa kita lakukan ketika memberikan nasihat kepada istri-istri kita, ya, dengan muqaddimah yang menarik. Nah, setelah Nabi menyebutkan muqaddimah yang menarik hati tadi dengan mengatakan aku mencintaimu, baru Nabi ajarkan doa ya setelah salat kepada sahabat Mu'adz ini. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkanlah doa ini setelah salat ya. Setelah salat ini maksudnya bisa di penghujung salat ya, sebelum salam, setelah tahiyat, atau kalau enggak sempat maka setelah salam ya. Karena makna yang Nabi sebutkan, wahai Mu'adz, sungguh saya mencintaimu, bacalah doa ini inda duburis shalah, inda kulli duburis shalah. Setiap kali selesai salat. Nah, kata dubur yang Nabi sebutkan ini tidak mesti dia maknanya adalah setelah salat selesai. Karena kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, dubur itu misal ayam. Dubur itu berada di mana? Di belakang ayam kan? Bukan di luar dari ayam. Sehingga maknanya maksudnya adalah membaca doa ini adalah di penghujung salat tapi belum keluar salat. Nah, sebagaimana ayam ya, duburnya berada di mana? Masih berada di ayam tetapi berada di belakang, bukan di luar dari ayam. Sehingga membaca doa ini kalau sempat itu setelah kita membaca tahiyat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan tolonglah aku agar bersyukur kepadamu dan tolonglah aku agar menyembahmu dengan baik. Maka ini maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka ajarannya ya, atau nasihatnya kepada sahabat dengan mengungkapkan kalimat yang menarik hati. Ya, dengan apa tadi? Dengan mengatakan, sungguh aku mencintaimu. Nah, maka ini kita sampaikan kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan atau bini kita melakukan kesalahan, maka sebutkanlah muqaddimah dengan cara yang menarik hati dengan mengatakan ulun sayang pian, ulun cinta pian. Barulah pian sebutkan nasihatnya. Ini insya Allah lebih dia bisa menerima dan membekas. Kemudian inti dari hadis ini yang kita sampaikan adalah berkaitan tentang sikap terhadap dunia. Bagaimana seorang yang mukmin yang baik ketika dia hidup di dunia sekarang. Maka sikapnya adalah ada dua metode yang kita tempuh sebagaimana hadis ini. Yang pertama adalah menjadi seperti orang yang asing. Ketika kita safar atau dipindah tugas kerja misalnya, ya, kita orang Banjarmasin, kemudian dipindah tugas ke Papua sana misalnya, otomatis pian berada di Papua sebagai orang yang asing. Apakah ketika pian menjadi orang yang asing, yang pacangan kembali ke kampung halaman pian maulah rumah di situ, ya, berusaha di situ, ya, atau pian membawa seluruh baju-baju dan barang-barang pian ke Papua situ? Maka jawabannya tidak. Tetapi yang pian bawa adalah secukupnya saja, baju secukupnya, ya. Kemudian rasa kada mungkin pian membangun rumah di situ. Kenapa? Karena pian bakalan balik ke kampung halaman pian. Maka seperti itulah gambaran ketika kita hidup di dunia sekarang, yaitu kita tidak menjadikan kehidupan sekarang sebagai tujuan, tetapi tujuan kita adalah hidup di akhirat. Dan kampung halaman kita adalah negeri akhirat. Nah, maka sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menggambarkan kepada kita, hendaklah kita merasa hidup di dunia seperti orang yang asing. Yang mana ketika kita merasa asing, kita tidak sepenuhnya bebas dan nyaman tinggal di tempat tersebut. Karena ada aturan-aturan, ya. Maka demikianlah posisi kita hidup di dunia.
banyak aturan-aturan, banyak musibah dan macam-macam, maka ketahuilah bahwasanya kampung halaman kita bukan dunia, tetapi adalah akhirat, yang mana pasti suatu saat kita akan meninggal dunia cepat atau lambat. Kemudian para ikhwas sekalian, nah maksudnya juga adalah kenapa kita harus menjadi orang yang asing ya ketika hidup di dunia, artinya kita tidak merasa ini kita lama di situ ya. Kemudian kita tidak membawa bekal seluruhnya, tetapi secukupnya saja. Karena juga adalah agar kita tidak silau dengan kemewahan dunia dan agar kita bisa bersabar ketika kita keluputan dengan banyaknya dunia. Kenapa demikian? Karena posisi kita adalah orang yang safar, yang pasti akan kembali kepada kampung halaman kita masing-masing. Yang kita akan meninggalkan barang-barang kita di tempat safar tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau kita benar-benar bisa memposisikan diri kita hidup seperti orang yang asing di dunia ini, maka insya Allah ya apa yang keluputan yang kita tidak capai berupa dunia, maka kita bisa bersabar ya. Dan juga kita tidak terlalu berambisi terhadap materi dunia. Karena banyakkah harta yang pian miliki atau apapun yang pian simpan pasti akan meninggalkan benda-benda tersebut. Maka semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin lama hisapnya. Jadi kaidahnya adalah semakin banyak materi dunia yang kita miliki ya, maka semakin berat hisapnya. Semakin berat hisapnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga menyebutkan metode yang kedua dalam menghadapi kehidupan dunia adalah menjadi seperti orang yang musafir. Menjadi seperti orang yang musafir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda menjelaskan hal yang sama. Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW menggambarkan tentang posisi beliau hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia ini? Kata Nabi, apa urusanku dengan dunia ini? Jadi Nabi diutus itu bukan dalam rangka untuk mengumpulkan harta dunia dan seterusnya. Makanya ketika Nabi SAW berkaitan dengan perkara dunia, ya, maka Nabi banyak hal-hal yang beliau tidak ketahui berkaitan dengan perkara dunia. Buktinya ketika berkaitan dengan masalah pohon kurma, ya, cara menanamnya atau apanya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Jadi banyak hal yang Nabi tidak ketahui berkaitan dengan perkara dunia. Karena sejatinya Nabi diutus bukan untuk perkara dunia, tetapi menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara beribadah dengan benar. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mengajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan perkara dunia, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Karena memang demikian Nabi diutus bukan berkaitan dengan perkara dunia. Maka Nabi mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia ini? Perumpamaan diriku dengan dunia adalah bagaikan pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian dia istirahat dan meninggalkan pohon tersebut. Berarti kan cuma sebentar, cuma setemat saja. Ya. Jadi orang yang singgah, bernaung, itu adalah perumpamaan kita hidup di dunia. Adapun pohon itu, tempat kita bernaung adalah dunia itu. Ya. Kemudian kita akan balik dari atau meneruskan perjalanan kita ketika sampai, maka itulah negeri akhirat tersebut. Maka berarti ini menunjukkan bahwasanya hidup itu sangat sebentar. Ya, apalagi kita ini diberikan ya umur yang sangat pendek dibandingkan dengan umur-umur umat sebelumnya, sangat pendek. Tiba-tiba sudah 50, tiba-tiba sudah 40 tahun, ya karena kerasaan. Ya. Mungkin pian pernah merasa muda terus kayak gitu. Nah. Tapi tiba-tiba pian sudah punya anak sudah begana, anak sudah sekolah, jadi 2 bertambah 4, 5, wah Masya Allah. Tapi akhirnya
Kita kadang merasa waktu begitu cepat berlalu, ya. Tiba-tiba sudah jadi kaya misalnya, tiba-tiba sudah anak sudah hendak kawin dan seterusnya, ya. Maka waktu cepat berlalu. Makanya ketika kita merasa waktu ini cepat berlalu, kita akan lupa dengan kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Apakah pian ingat 2 hari yang lalu pian menggawi apa? Apakah pian ingat seminggu yang lalu pian menggawi apa? Pasti sudah ingat. Pasti pian lupa, afwan. Apakah pian ingat sebelum yang lalu pian mengerjakan apa? Makanya yang dinamakan umur adalah waktu kita sekarang, bukan yang telah lalu dan bukan yang akan datang. Yang telah lalu kita sudah lupa. Coba ulun tanya, setahun yang lalu pian menggawi apa? Pasti pian kada ingat. Paling yang pian ingat begawi. Namun sisanya pian kada ingat. Kemudian apakah kita tahu apa yang kita gawi di masa akan datang? Kada tahu juga. Makanya yang namanya umur adalah bukan yang telah lalu dan bukan yang akan datang, tapi sekarang. Karena yang telah lalu pian sudah lupakan apa yang pian gawi, dan yang akan datang pian kada tahu masih panjang umur kada. Sehingga yang dinamakan umur adalah yang kita sekarang melakukannya, yang kita sekarang melakukan. Itu yang dinamakan dengan umur. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menggambarkan dunia itu seperti sebuah pohon untuk tempat beristirahat saja. Jadi pohon itu sebagai dunia yang dijadikan hanya sebagai tempat persinggahan. Tempat apa? Istirahat, bukan tempat sebenarnya. Nah, maka seseorang yang faham dan sadar bahwa waktu dia terbatas, ya, dan dia pun tidak tahu kapan dia meninggal dunia, sehingga hadis ini sangat menjadi semacam motivasi untuk kita agar senantiasa memanfaatkan waktu dengan amal soleh, agar senantiasa memanfaatkan waktu dengan amal soleh yang kita harus kerjakan. Maka orang yang safar tadi, ya, maka dia tidak membawa bekal yang banyak, tidak membawa harta yang banyak, karena dia pasti tahu dia akan kembali ke tempat halamannya masing-masing. Maka ini menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia yang kita ini singgahi adalah sifatnya sebentar. Sifatnya apa? Sebentar saja. Tiba-tiba garing misalnya. Tiba-tiba kada sembuh lagi garingnya, itu sudah tanda tuh, ya. Dan seterusnya, ya. Kemudian juga sifatnya sementara, sifatnya sedikit, dan sifatnya dunia ini tidak kekal. Jadi apa yang kita miliki berupa dunia pasti akan rusak. Pasti akan rusak, ya. Misalnya mobil yang pian beli dari tahun 80, ya. Sampai sekarang terkadang dipoles macam-macam tapi mesinnya ya sudah lama. Otomatis tidak sehebat ketika di awal membeli. Maka begitulah perputaran dunia. Apa yang kita miliki, kita beli baru misalnya. Tapi lama-kelamaan kita pakai, maka dia akan menjadi usang. Maka dia kekuatan dari benda tadi menjadi apa? Berkurang. Ya. Itu hakikat dari dunia. Sama seperti fisik yang kita miliki. Ketika muda kita masih kuat. Ya. Muunjun seharian pian ketahan, misalnya muunjun. Kena badai, kena angin puting beliung di tengah lautan masih kuat karena pian masih muda. Tetapi kalau sudah berumur 50 tahun, jangankan mau unjun lawas, ya, bergerak pun terkadang ngalih. Ketika fisik sudah menurun, mata sudah kaur, telinga sudah kada tajam lagi, ya, kemudian kaki juga kada kau buka lagi, itu sudah adalah tanda bahwasanya kita pun akan berpisah dengan tubuh kita, ya, ruh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, dunia itu adalah harta yang sedikit. Harta yang sedikit. Yang kita miliki itu jumlahnya sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, mata'un qalil. Mata'un qalil itu adalah kesenangan yang sedikit, kesenangan yang sementara. Kemudian dalam hadis ini, ya, atau dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi, masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya dunia itu adalah sifatnya sebentar dan sementara, tidak kekal dan sedikit. Nah, karena kita tahu bahwasanya dunia ini yang kita miliki ini jumlahnya sedikit, kemudian sementara kita tinggal dan seterusnya, maka hendaklah kita menyiapkan bekal yang sangat panjang, yang sangat banyak seharusnya, karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ikhwas sekalian, dunia, ya, dunia ini kan bahasa Arab. Dunia itu adalah bahasa Arab. Kemudian sudah menjadi kata baku dalam bahasa Arab. Nah, dunia ini dari sisi bahasa Arab, dari sisi kamus, ya, maka dunia ini maknanya adalah berasal dari kalimat ad-dunu, ya, atau dana'ah. Ad-dunu artinya adalah
sesuatu yang rendah atau sesuatu yang dekat. Ad-dunu sesuatu yang dekat. Kalau dana'ah artinya adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang hina. Maka kenapa dinamakan ya semua dunia ini, materi ini dinamakan dengan dunia ya? Karena dia tadi sifatnya adalah rendah dan hina, ya, rendah dan hina. Makanya kalau kita berbicara dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang banyak memiliki harta ya, banyak memiliki harta, maka pasti berkaitan dengan raja-raja yang zalim ya, para penguasa yang zalim, seperti Firaun, seperti Qarun, seperti Namrud, seperti Haman. Ini contoh orang-orang yang banyak memiliki dunia, namun ternyata mereka tidak bersyukur dengan dunia yang mereka miliki. Maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menyimpulkan tentang untuk tidak memanjangkan angan-angan. Tidak memanjangkan angan-angan dan zuhud terhadap perkara dunia dan zuhud terhadap perkara dunia. Nah, misalnya kita sekarang ya memiliki banyak angan-angan, nanti saya akan punya rumah yang kedua, yang ketiga, nanti saya akan membuat perusahaan, padahal dia masih dalam tahap proses misalnya. Nah, maka dikhawatirkan dengan panjangnya angan-angan dia tadi, dia lupa terhadap tujuan akhiratnya. Ya. Maka seseorang itu hendaknya dia tidak terlalu panjang angan-angannya dan dia fokus terhadap waktu yang dia miliki sekarang. Maka dikhawatirkan tadi ketika dia panjang angan-angannya, banyak dunia yang ingin dia lakukan, dikhawatirkan ternyata tidak kesampaian. Bahkan tadi bisa juga angan-angan tersebut malah membuat kita lalai dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka hadis ini juga dari sisi yang lain menjelaskan kepada kita pentingnya untuk tidak panjang angan-angan. Tidak panjang angan-angan berkaitan dengan perkara dunia dan juga perintah untuk zuhud terhadap perkara dunia. Maka zuhud artinya apa? Zuhud itu banyak ya yang disebutkan oleh para ulama definisinya. Di antara makna zuhud adalah yang bagus dan sederhana, yaitu meninggalkan kecintaan. Meninggalkan kecintaan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan kecintaan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan kecintaan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun perbuatan ini perbuatan yang mubah yang boleh dilakukan, tetapi ketika dia melakukan tidak ada manfaatnya di akhirat, maka dia tinggalkan. Maka inilah yang dinamakan dengan zuhud. Jadi meninggalkan kecintaan atau meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Ya, misalnya apakah? Walaupun itu adalah perkara yang mubah, yang boleh, ya, pian apa menggawi apa kayak gitu nah. Tetapi dengan menggawi yang perkara mubah tadi waktu pian banyak habis. Apakah perbuatan yang mubah tadi dilakukan itu bermanfaat di akhirat? Kalau seandainya tidak bermanfaat di akhirat, maka kita tinggalkan, itulah yang dinamakan dengan zuhud. Sehingga perkara-perkara yang tidak ada faidahnya dia tinggalkan karena itu adalah tidak bermanfaat di mana dia di akhirat. Itulah yang dinamakan dengan zuhud. Jadi zuhud itu apakah dia boleh menjadi orang kaya? Boleh. Boleh sekali ya. Maka siapapun bisa zuhud. Entah dia orangnya kada berduit atau dia orang yang berduit. Karena berkaitan dengan zuhud adalah dia meninggalkan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat dia di akhirat. Oh, ternyata harta yang dia miliki bermanfaat di akhirat. Ternyata harta yang dia miliki apa? Bermanfaat di akhirat. Maka dia misalnya sumbangkan untuk dakwah, untuk membangun masjid, membangun pondok pesantren dan seterusnya. Ya, maka zuhud ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat dia di akhirat. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini juga menjelaskan tentang memanfaatkan umur yang masih ada. Memanfaatkan umur dan kesempatan yang masih ada. Makanya sahabat Abdullah bin Umar ketika beliau dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang seperti ini, perumpamaan kita tinggal dan hidup di dunia, maka beliau
menjelaskan. Maka beliau menjelaskan. Kata Abdullah bin Umar, yang pertama adalah idza amsaita fala tantadhiris sobah. Jika kamu berada di sore hari, maka jangan menunggu di pagi hari. Maksudnya adalah ketika sekarang bisa melakukan amal soleh, maka kerjakan sekarang dan jangan ditunda. Akan datang masanya, bisa jadi nanti kita akan mengalami kesulitan. Entah ketika kita tunda, sorenya kita garing kah? Atau sorenya kita dapat musibah kah? Sehingga kita tidak bisa melakukan amal soleh tersebut. Sehingga berkaitan dengan amal soleh, kita diperintahkan untuk mengerjakannya sesegera mungkin. Ketika ada kesempatan, ya, ada waktu yang luang, maka kerjakanlah amal soleh sebelum datang masa yang kita sulit mengerjakannya. Kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Umar, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kamu berada di sore hari, maka dan jika kamu memasuki atau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Ini sebaliknya dari tadi. Ketika di pagi ini kita bisa melakukan amal soleh, misalnya sholat duha, belajar, baca Quran, maka langsung amalkan. Jangan menunggu apa? Sore hari. Bisa jadi nanti sore hari kita garing kah, kena musibah kah, sehingga kita tidak mengerjakan amal soleh tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar, wa khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum masa sakitmu. Manfaatkanlah apa? Sehatmu sebelum sakitmu. Karena sehat ini mudah kita melakukan amal soleh. Bebas dan banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Beda halnya kalau sudah garing, ya. Apalagi garingnya ini garing yang sulit untuk sembuh, penyakit yang besar kayak kanker kah, apakah ya, tumor kah atau lumpuh kah, maka akan sulit untuk melakukan sebagian amal soleh. Kalau pian sehat, maka banyak amal soleh yang bisa kita lakukan dengan kesehatan kita, ya. Entah dengan pian bisa banyak melakukan sholat sunnah, ya. Kemudian juga dengan silaturahmi, ya, mengunjungi keluarga-keluarga pian, ya. Kemudian banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan waktu sehat kita. Yang mana kalau seandainya sakit, kita sulit untuk mengerjakan amal soleh. Kemudian yang terakhir, Abdullah bin Umar melanjutkan, wa min hayatik limautik. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Misal kita garingnya ini kada sing sembuhan. Tetapi kita masih hidup. Sehingga kita masih bisa beramal soleh yang mudah kita lakukan. Walaupun kita sakit, tidak sebebas orang yang sehat dalam beramal soleh, tapi kita masih hidup, kita masih bisa melakukan amal soleh yang mudah. Kayak mendengarkan kajian, ya, misalnya lewat rekaman. Karena kadang kala lagi sudah berhadir ke masjid karena dia sudah sakit. Tidak bisa berdiri, ya, sudah lumpuh dan seterusnya. Maka yang dia bisa lakukan adalah amal soleh yang mudah bagi dia. Mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian baca Al-Quran, ya. Kalau silaturahim, mengunjungi rumah-rumah keluarga kadang awal lagi sudah, ya, karena sudah garing. Apalagi hendak umroh, hendak haji, ya. Maka dengan sehat inilah kita banyak bisa melakukan amal soleh. Tetapi walaupun dia sakit, selama dia masih hidup, maka dia masih bisa beramal soleh yang mudah dia lakukan. Kemudian dari 4 hal ini, maka inti kesimpulannya adalah menggunakan kesempatan sebelum kesempatan tersebut menjadi hilang. Entah misalnya kita bisa beramal soleh di pagi hari, maka kerjakan. Maka bisa jadi kalau ditunda, maka tidak bisa mengerjakan. Terlebih tadi ketika masih hidup, terlebih lagi ketika dia masih hidup, sebelum dia didatangi oleh malaikat pencabutnya nyawa, maka tidak bisa dia beramal soleh lagi. Makanya ketika kita melihat gambaran penyesalan, ya, orang-orang yang sudah meninggal dunia di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana penyesalan mereka. Ketika mereka ingin lagi dihidupkan kembali. Untuk apa? Ada yang ingin untuk berpuasa, ada yang ingin bersedekah. Ini menunjukkan ketika mereka dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, pasti mereka akan melakukan amal soleh. Karena mereka sadar, mereka yakin yang mereka temui dalam alam barzakh yang menyelamatkan mereka adalah amal soleh mereka masing-masing. Sehingga penyesalan itu tidak akan berguna lagi karena mereka sudah meninggal dunia. Maka ini kesempatan kita selagi masih hidup, selagi pian masih sehat, ya.
maka gunakanlah dalam beramal soleh. Maka kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Kalau seandainya kita tahu 1 tahun lagi kita meninggal dunia aja, pasti setahun itu kita akan beribadah kepada Allah, ya. Pasti kita kada terpikir lagi berkaitan dengan dunia, berkaitan dengan apa, pasti kita akan memikirkan amal soleh. Seandainya kita diberitahu kapan kita meninggal dunia. Tapi karena kematian ini adalah perkara yang gaib, maka kita diperintahkan untuk bersiap-siap. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan juga sebab-sebab kematian sangat banyak, ya. Tidak mesti habis umur garing lalu dia meninggal dunia, kada. Maka orang yang masih muda pun banyak yang sudah meninggal dunia. Tabrakan, ditabrak, itu sudahnya pian. Kalau pian membaca berita kabar Banua. Jadi di Instagram itu ada berita Banua. Pasti pas terbuka tabrakan terus TMD aja. Apa TMD itu? Telah meninggal dunia. Tabrakan meninggal dunia. Subhanallah, sehat aja orangnya. Mungkin fitness setiap hari. Tapi kayak yang namanya musibah, tabrakan, ya mau sekuat apapun dia, kalau sudah memang sebabnya demikian, maka dia akan meninggal dunia. Kalau sakit itu sudahnya. Kemudian pembunuhan, tenggelam, ya. Banyak sebab yang membuat seseorang itu meninggal dunia. Ya. Makanya ada pepatah seorang penyair mengatakan, "Malam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid." Nah, kata penyair ini, barang siapa yang tidak mati dengan pedang, zaman dulu kan ancak perang nih, sehingga laki-laki itu banyak meninggal karena tebasan pedang ketika mereka berperang. Barang siapa yang tidak mati dengan pedang, maka dia akan mati dengan selainnya. Garing kah? Atau zaman sekarang kada lagi perang, tapi tabrakan kah, dibunuh orang kah, tenggelam kah, tertimpa reruntuhan kah, ya, dan seterusnya. Sebab-sebab kematian banyak, namun kematian hanya satu. Sebab kematian itu banyak, namun kematian itu cuma satu. Pasti akan menghampiri kita. Kemudian para ikhwas sekalian, sehingga hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya hendaklah kita jangan menunda untuk beramal soleh. Selagi masih sehat, kita bisa bebas dan banyak melakukan amal soleh yang banyak. Kemudian walaupun kita sakit, selagi kita masih hidup, walaupun garing-garingan, sakit-sakitan, kita masih hidup, maka kita bisa beramal soleh yang mudah kita lakukan. Makanya dalam lain kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayatika qabla mautika." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, manfaatkanlah mudamu sebelum waktu tuamu, ya. Karena tadi masa muda adalah masa yang panjang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau ditanya, masa apa yang paling banyak, yang paling panjang yang kita miliki, itu masa muda. Misal ada orang yang hidup 70 tahun. Coba kita hitung. Ada orang yang hidup 70 tahun, imbah 70, sini meninggal dunia. Maka kita hitung. Masa muda itu dihitung dari apa? Dari kapan? Dari dia balik. Balik. Misal kita laki-laki ini rata-rata balik umur 13, umur 14. Zaman sekarang ini ujar jua lah. Baliknya hancap banar jar. Karena tahu juga. Anggaplah kita misalnya genapkan 15 tahun kita balik. Kemudian masa muda itu sampai kapan? Sampai umur 40 tahun. Ada yang di antara ulama mengatakan sampai 50 masih pemuda. Tapi ingat ini hitungan Hijriyah ya, bukan Masehi. Hijriyah itu lebih pendek daripada hitungan Masehi. Misalnya kita ambil 40 tahun. Imam Nawawi mengatakan masa muda sampai dari dia balik sampai berumur 40 tahun. Berarti 15 sampai ke 40 berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Dan dia hidup misalnya sampai umur 70. Sampai umur misalnya 20 lah, ya. Maka 60 tahun. Maka dia 20 tahun masa tuanya. 25 tahun masa mudanya. Apalagi kalau kita ambil pendapat masa muda itu sampai 50 tahun. Misal umur dia sampai 70 tahun, berarti dari 50 sampai 70 berapa tahun? 20 tahun. Sedangkan masa mudanya dari 15 sampai 50 berarti berapa tahun? 35 tahun. Maka masa yang paling banyak kita gunakan rata-rata adalah masa muda.
Namun kadang orang sudah meninggal umur 50 tahun, 55, 51, 52, ya, atau sampai 60. Tetapi rata-rata masa muda ini masa yang paling banyak kita habiskan, yang kita lewati, ya. Maka selagi yang masih muda, yang belum berumur 40 ke atas, maka gunakanlah masa muda. Kita fahamlah, terkadang kita ketika sudah di atas 40, ngalih menghafal, jar. Ngalih apa? Menghafal, ya. Maka masa muda ini masa yang mudah untuk menghafal, ya. Kalau kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, maka hafalkan Al-Quran, ya. Sebelum masa tua yang terkadang sudah sulit untuk menghafal. Kemudian masa muda juga masa yang dipenuhi dengan kekuatan yang prima, ya. Fisik pian kuat. Itu kapan? Di masa muda, ya. Yang mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam hal di waktu muda kita. Maka gunakanlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Kemudian juga di sini Nabi menyebutkan gunakanlah sehatmu sebelum sakitmu. Karena masa sehat, walaupun kita sudah tua, kita banyak bisa melakukan amal-amal soleh dengan berbagai macam jenisnya. Beda kalau sakit, ya terkadang sebagian yang kita bisa amalkan. Kemudian juga, dan manfaatkanlah kecukupanmu sebelum datang fakirmu. Kalau kita masih punya harta, masih cukup, maka gunakanlah untuk berdakwah atau untuk disedekahkan sebelum datang fakir yang tidak bisa kita gunakan harta kita tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, dan gunakanlah waktu kosongmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu. Ya. Apalagi masa muda, yang mana terkadang masa muda ini masa yang mudah. Karena hidupnya masih ditanggung orang tua, ya, masih tinggal sama orang tua, masih tidak banyak memikirkan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang sudah tua. Maka gunakanlah waktu masa muda tadi. Kemudian, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kalau sudah meninggal dunia, maka kita tidak bisa beramal soleh kembali. Sehingga maksudnya di sini adalah jangan sampai kita menyepelekan waktu. Apa yang kita sanggup lakukan, maka lakukanlah sekarang, ya. Karena yang namanya hidup adalah untuk beramal soleh. Yang namanya hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memudahkan kita untuk bisa beramal soleh dengan waktu yang kita bisa miliki sekarang ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhir hayat kita, Allah mewafatkan kita, mencabut ruh kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.